apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi menangkap pria pelaku pembunuhan seorang ibu yang dibuang ke dalam sumur di kota Makassar. Pelaku juga merudak paksa anak korban. Seorang murid kelas 6 sekolah dasar di Bulukumba menjadi korban kekerasan gurunya dengan 11 jahitan di kepala. Dampak kenaikan harga kedelai, perajin tahu tempe di Sinjai kurangi ukuran tahu tempe. Informasi pertama, polisi menangkap pria pelaku pembunuhan dan ruda paksa terhadap seorang ibu dan anak pada Senin siang. Motivasi pelaku adalah karena cemburu kepada anak korban yang diduga memiliki kekasih lain. Usai sudah pelarian Domingus berusia 42 tahun, usai kabur setelah melakukan pembunuhan sadis di kota Makassar hari Minggu lalu. Ia ditangkap tim gabungan Unit Jatanras Polrestabes dan Unit Reskrim Polsek Makassar di tempat persembunyiannya di Kabupaten Maros. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku memiliki hubungan dengan korban bernama Tabita berumur 45 tahun sejak tahun 2018. Ia cemburu kepada Tabita yang diduga memiliki hubungan dengan pria lain. Domingus mendatangi rumah korban serta mengancam Sabe berusia 65 tahun yang tak lain adalah ibunda dari Tabita. Ancaman itu dibuktikan dengan menganiaya Sabe menggunakan senjata tajam. Jasadnya kemudian dibuang ke dalam sumur. Tak hanya itu, pelaku juga meruda paksa Tabita dan menganiaya korban sebelum melarikan diri. Pertama, datang ke rumah daripada korban, melakukan penganiayaan terhadap ibu daripada korban. Setelah dilakukan penganiayaan dengan cara menebas bagian kepala atau leher, kemudian setelah itu dibuang ke sumur. Pelaku langsung masuk ke rumah kembali, kemudian dan melakukan pengancaman terhadap perempuan atau korban inisial T. Dengan melakukan ancaman, pelaku ini melakukan pemerkosaan sebanyak 4 kali. Dilakukan juga penganiayaan dengan cara dilakukan tusukan ke ulu hatinya dan juga ke bagian tangan sebelah kiri. Pelaku akan dijerat pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Sebelumnya diberitakan jasad seorang ibu ditemukan di dalam sebuah sumur di kota Makassar pada Minggu siang. Sementara seorang anaknya ditemukan dalam kondisi kritis. Warga Jalan Muhammad Yamin, Kecamatan Makassar pada Minggu siang dihebohkan dengan temuan 2 orang wanita dalam kondisi mengenaskan. Sang ibu ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah sumur yang berada di dalam rumah kos. Sementara sang anak ditemukan dalam kondisi kritis dengan luka akibat senjata tajam dan bersimbah darah. Tim Inafis Forensik dari Polrestabes Makassar bersama Dokpol Polda Sulsel yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Bercak darah di sejumlah titik dijadikan bukti awal polisi terkait dugaan adanya tindak pidana di lokasi itu. Jenazah korban yang sebelumnya mengapung di dalam sumur juga sudah dievakuasi untuk selanjutnya dibawa ke ruang jenazah Dokpol Polda Sulsel untuk diautopsi. Sementara korban yang kritis mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar. Kedua korban diketahui adalah ibu dan anak perempuannya. Korban tewas bernama Sabe berusia 65 tahun, sedangkan korban yang kritis bernama Tabita berusia 45 tahun. Jenazah Sabe ditemukan bersimbah darah dengan luka leher di belakang. Kalau hubungan tidak ada, cuman saya pernah lihat orangnya, Pak. Ya. Kenapa mengetahui bahwasanya dia adalah pelakunya? Karena dia sering datang dan marah-marah, bahkan dia mengancam. Mengancam? Iya, bahwa akan membunuhnya. Siapa yang diancam? Yang Tabita. Tabita yang Iya. dirawat? Iya, yang dirawat. Apa suka dia?
Kalau ada hubungan kurang jelas juga Pak. Yang jelas saya tahu orangnya. Saya pernah lihat. Harapannya sendiri ke polisi? Harapan saya kalau pelaku ditemukan Pak, pelaku dia kan perencanaan pemerkosaan dan pembunuhan, diberikan hukuman yang setimpal lah dengan keadaan sekarang. Kita tahu ini ada kejadian begini dari mana? Tadi subuh warga ke rumah mengetok pintu. Iya, baru saya keluar bilang ada apa, bilang mungkin ada saudara di sana tergeletak. Iya. Perempuan ini ditemukan tergeletak di lorong. Namun yang bersangkutan setelah kita lakukan penyelidikan, ternyata yang bersangkutan ditemukan beberapa tikaman yang bersarang di tubuhnya korban perempuan Sabe. Sedangkan korban yang satu yaitu sudah meninggal dunia, di mana korban ini ditemukan di dalam sumur. Dengan inisial yang kita untuk sementara melakukan penyelidikan, sementara unit lapangan, unit Resmo Polres Tabes Makassar dengan Polsek Makassar melakukan pengejaran terhadap pelaku yang dicurigai seperti itu. Ada 2 korban, masing-masing perempuan semua, anak istilahnya ibu dengan anak yang korban yang ada di dalam rumah itu. Yang meninggal ini ibunya atau siapa? Yang meninggal adalah ibu daripada korban ini, perempuan Sabe. Nah, cemburu, seperti itu. Maksudnya yang cemburu? Yang cemburu ini pihak pelaku, di mana pelaku masih menyukai atau masih mencintai korban yang ada di Rumah Sakit Bayangkara, tetapi namun yang bersangkutan sudah tidak menerima untuk kembali ke yang diduga pelaku. Apa ada hubungan sebelumnya? Suami istri? Kalau masalah hubungan suami istri kita belum bisa mengidentifikasi karena korban ini belum bisa kita interogasi karena dia masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Berarti identitas pelaku sudah dikantongi? Kalau identitas pelaku kami dari pihak kepolisian sudah mengantongi dan untuk sementara anggota di lapangan melakukan pengejaran. Pelakunya diperkirakan berapa orang? Pelaku diperkirakan sekitar 1 orang. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa sadis itu terjadi pada Minggu 19 November dini hari. Polisi masih menunggu korban pulih dari kondisi kritisnya untuk memberikan keterangan tambahan terkait motif dan pelaku. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Membuat rekaman porno aksi melalui media sosial, pasangan sesama jenis di Kota Makassar ditangkap polisi pada Senin sore. Video tersebut pun viral di media sosial. Video tentang perilaku pasangan sesama jenis viral di media sosial. Video itu direkam pada 14 November 2023 lalu. Rekaman video tersebut menampilkan berbagai adegan dan foto. Namun belakangan konten video tersebut telah hilang. Polisi yang melakukan penyelidikan berdasarkan rekaman viral pada Senin sore akhirnya meringkus pelaku yang diketahui berinisial ARP berusia 22 tahun. Dari hasil pemeriksaan, ARP mengakui bahwa benar dirinya lah yang ada di dalam video itu. Sedangkan pria lawan mainnya baru dikenalnya di media sosial. Kita amankan seorang pria ya, yang seperti wanita. Ya. Kita lihat sekilas wanita, tapi setelah kita amankan ternyata seorang pria yang ada di viral itu, yang melakukan asusila itu berada di hotel. Ya. Di hotel yang menggunakan handphone daripada seorang pelaku ini yang kemudian tersiar di Instagram. Nah, jadi orang sempat melihat sehingga melaporkan ke Polrestabes, maka kita tidak lanjuti. Apa dilakukan live? Tidak sengaja. Oh, tidak sengaja. Tidak sengaja dilakukan live. Kamu pacaran sama dia? Hah? Pacaran? Enggak. Kenalnya dari mana? Sosmed.
Sebelumnya sudah ada hubungan dengan mungkin laki-laki lain. Baru pertama kali berarti ya? Tapi motivasi tak untuk melakukan itu apa? ARP telah ditetapkan sebagai tersangka karena perbuatannya melakukan porno aksi di media sosial. Ia terancam dijerat Undang-Undang ITE pasal 45 dengan ancaman kurungan 6 tahun penjara. Polisi masih melakukan pengejaran kepada pasangan pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Tim Resmob Polsek Panakukang, Kota Makassar membekuk 1 dari 2 orang pelaku pencurian telepon genggam. Pencurian tersebut terjadi di sebuah toko kelontong di Jalan Todopuli Raya, Kecamatan Panakukang. Ardiansyah berusia 32 tahun, warga Jalan Rudal 1, Kecamatan Biring Kanaya, dibekuk tim Resmob dari Polsek Panakukang, Kota Makassar pada Minggu sore usai melakukan pencurian handphone bersama seorang rekannya di sebuah toko kelontong di Jalan Todopuli Raya, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Aksi pencurian tersebut sempat terekam kamera pengawas toko. Dalam rekaman kamera pengawas itu, tampak 2 orang pelaku masuk ke toko kelontong untuk membeli sesuatu. Keduanya melihat sebuah handphone di atas kardus dan mengambilnya ketika korban lengah sebelum pergi meninggalkan toko. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti sebuah handphone milik korban. Video CCTV tersebut, kemudian tim kami, tim Osnal melakukan identifikasi siapa identitas yang diduga pelaku pencurian tersebut. Mungkin sebagai spontanitas karena pada saat dia berada di TKP melihat handphone itu berada di atas instalasi perumahan dan pada saat tidak terlihat oleh pemilik handphone dan petugas warung di situ sehingga dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengambil handphone tersebut. Untuk proses lebih lanjut, kami telah melakukan penyelidikan dan penyidikan, melengkapi berkas perkara dan sebagainya. Untuk selanjutnya kita limpahkan ke jaksa penuntut umum. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pasal 362 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Polisi kini memburu seorang pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Sudah ambil, terus HP-mu mana kau jual? Raisa Habu melaporkan dari Makassar.